Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo, apa kabar sahabat PUPR? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cempaka Rosendi. Dan kali ini Cesa nggak sendirian. Cesa sudah bersama perempuan cantik berbaju pink. Coba say hello dulu. Halo Cesa, halo sahabat PUPR. Sudah ada Mbak Asri Indiani ST MSC, yaitu sebagai subkoordinator perencanaan air limbah dan drainase lingkungan. Benar? Iya, betul Kita sekali. pagi ini jangan dipikir-pikir kalau misalnya perempuan cantik itu anti kotor-kotoran ya, karena kita hari ini mau ngomongin air limbah ya Mbak Asri. Justru itu yang paling aku suka loh, air Justru limbah paling suka gitu. air limbah. Iya. Apa yang disuka air limbah dari seorang perempuan gitu? Karena nggak banyak yang tertarik kali ya sama air Iyalah. limbah ya. Tapi menarik banget sebenarnya gitu, menantang tepatnya. Apa yang bikin Nanti kita seorang ngobrol Asri ya. seorang Asri ini menyukai air limbah? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Banget. Tapi sebelumnya nih aku mau tanya dulu. Ini kan Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Boleh ceritain sedikit nggak sih Mbak? Ini apa aja sih Mbak sebenarnya tugasnya dari direktorat ini? Jadi Direktorat Sanitasi itu kita tuh menangani sebenarnya bukan cuman tadi ya kita mau ngomongin air limbah domestik Iya. ya. Jadi Direktorat aku tuh menangani 3 sektor. Ada air limbah domestik, ada persampahan, sama drainase lingkungan. Oke. Jadi keseluruhan, jadi untuk penyehatan lingkungan sebenarnya intinya. Lingkungan, tapi lebih ke lingkungan perumahan sebenarnya. Sebenarnya ya kalau kita bicara kita tinggal di perkotaan atau pedesaan ya pasti di lingkungan secara keseluruhan ya, di mana sebenarnya tadi air limbah domestik, persampahan dan juga drainase lingkungan dihasilkan atau dibutuhkan. Oh, Gitu. nah makanya kan kadang-kadang aku tuh kalau di rumah itu tuh biasanya banyak banget kan sampah yang dihasilin di rumah tanggaku. Karena anak-anakku kan juga banyak. Aku punya banyak anak, jadi mereka kalau jajan, mereka makan, terus kadang-kadang aku suka mikir gitu sih Mbak. Maksudnya ini tuh dibuangnya kemana ya? Bayar sampah setiap bulan ke RT, ini akhirnya dibuangnya kemana gitu, terus jadi apa? Kayak gitu-gitu. Itu termasuk ini nggak sih? Dari apa Direktorat tugas? sanitasi juga. Oh, Iya. termasuk ya? Betul. Nah itu biasanya kemana sih Mbak? Itu macam-macam ya, tapi pada akhirnya makanya sebenarnya kan sekarang suka dengar ya banyak banget gitu ya kalau kita lihat di berbagai medsos, lalu juga di TV dimanapun kan digalakan bahwa kita harus pengurangan sampah, kita bicara kalau bicara sampah ya. Bicara sampah itu pengurangan sampah, di mana sebenarnya diharapkan dari rumah tadi itu sebisa mungkin kita kurangin, kita mengurangi dari sumbernya sampah yang dihasilkan. Karena pada ujungnya itu dia akan datang ke namanya tempat pemrosesan akhir sampah atau biasanya dikenal TPA. Gitu ya. Kalau di Jakarta misalnya dengar Bantar Gebang. Bantar Gebang, gitu kan, benar. yang di Itu Bekasi. baunya sampai rumah saya loh. Nah, itu kan numpang gitu ya. Nah, kalau ke sana itu. Nah, itu panjang sih ceritanya. Jadi kalau itu Mama yang namanya sampah sebisa mungkin kita mengurangi dari sumber. Nah, pada siang hari ini kita bakal ngobrolnya kebetulan bukan sampah, tapi air limbah domestik. Kalau sampah mungkin kayak Mbak Cesa tadi kan ya, kalau ngomong sanitasi terus yang nempel di kepala pasti sampah kan. Iya. Saya yakin banyak orang kalau diajak ngomong sampah langsung nyambung. Iya benar. Aduh nih sampah di depan rumah saya belum diangkut seminggu, apalagi kalau lebaran. Nah, itu ke sana. Nah, tapi siang ini tuh kita akan ngobrolin satu yang aku yakin kadang Mbak Cesa juga udah nggak ngeh. Iya, soal air limbah. Air limbah. Apa sih air limbah gitu? Biasanya Aku mikirnya kalau air limbah tuh pasti berhubungan sama pabrik. nah iya pasti kan banyak orang yang mikir gitu ya, pasti air limbah pabrik atau apa, limbah cair pabrik Iya, apa yang benar. jualan. Nah, sebenarnya kita tuh justru tiap hari itu yang pasti dihasilkan itu pasti menghasilkan air limbah. Sekarang saya tanya, pasti Mbak tiap hari pakai air nggak? Iya, pasti. Nah, abis dipakai kan airnya pasti Ke kemana? Ke Jadi saluran apa? air yang depan rumah tuh got. Nah, itu tuh yang sebenarnya apa iya harusnya. Nah, itu coba dipikirin. Aku no idea nih Mbak, tolong Jadi gini, kasih kita cerahan. bicara air limbah. Jadi semua air yang kita gunakan itu kan misalnya so-called air minum ya. Orang kan bicaranya air minum atau air bersih ya. Iya. Nah, kalau air itu air bersih, nah ini sahabat PUPR gitu, coba pikirin nih, abis pakai air, kita abis minum, terus kita ke kamar mandi, terus abis nyuci piring, Iya. cuci mobil, mandi, semua, kemana sih airnya? Yang penting kan kalau Mbak pasti abis ke kamar mandi, abis, nah ini kita ngomong sedikit jorok ya, abis buang air besar, buang air kecil, di flash. Iya. Yang penting udah nggak ada yang genang-genang, air udah nggak bau, udah kan seneng kan? Iya. Udah, terus abis mandi, yang penting nggak ngegenang, kadang kan suka ada ya yang apa floor drainnya nggak bagus jadi mampet atau apa. Yang penting selama nggak mampet, Iya. udah tenang. Iya, terus nggak dipikirin tuh air kemana kan? Nah, itu yang sering terjadi. Tahu nggak sih Mbak sebenarnya ya, yang sering mencemarin
badan air kita. Badan air tuh biasanya kayak sungai atau danau gitu. Kalau ngeliat yang paling dekat sungai itu yang Kali Hitam. Lalu sungai yang sering diomongin itu suka di TV, sungai-sungai kita kotor. Itu mostly itu karena tadi mungkin Mbak air limbahnya langsung ke saluran di depan. Padahal saluran depan rumah Mbak itu termasuk tadi drainase sebenarnya. Di mana tujuan utama kita punya drainase itu untuk mengalirkan air hujan. Iya. Iya, jadi bukan buat ngalirin air dari kamar mandi Mbak. Oh gitu. Jadi terus kemana dong? Biasanya Mbak suka dengar punya tangki septik. Iya, Nah, tangki septik itu kan biasanya cuman dari kakus aja ya, Iya, dari benar. toilet kan. Iya. Cuman, nah Mbak pikir kan berarti yang masuk cuma yang dari kita buang air besar aja kan. Iya. Nah padahal dari mandi kemana? Ke saluran depan Iya, rumah. ke saluran depan rumah. Dari cuci piring, padahal cuci piring kan banyak lemak-lemak gitu ya. Iya. Terus ada sabun-sabunnya. Nah, Cuci baju, iya, aku bahkan cuci baju, mesin cuciku aku taruh di depan biar dia deket sama air saluran depan rumah itu. mantap. Sebagian besar orang yang begitu Mbak. Nah, padahal sebenarnya. itu kalau habis mengalir dari drainase depan rumah, kan bawa ke drainase kota tuh yang gede-gede, Iya. ujungnya kemana? Ke Ke sungai. iya, sungai Terus yang ke laut besar kan? ya, iya, ke laut. Nah, jadi sebenarnya itu harusnya semua tuh diolah Mbak. Diolah dulu sebelum dia mengalir ke laut gitu. Ya pastinya sebelum dibuang ke badan air. Nah itu bicara kita baru ngomong air yang bukan dari kamar mandi. Iya. Jadi coba nih sekarang sambil kita ngobrol di podcast ini, sahabat PUPR pikirin nih air limbah di rumah saya kemana ya? Gitu. Iya, yang aku tahu cuman paling Yang di laut terus jadi buih-buih. Yang masuk ke tangki septik. Aku nggak tahu itu kemana. Nah sekarang Mbak punya tangki septik nggak? Punya Punya. Oke. Nah yang masuk ke tangki septik berarti tadi ya dari Iya. toilet doang. Ya? toilet, iya. Nah sebenarnya itu menurut Mbak udah aman belum masuk tangki septik doang? Ya udah lah ya yang penting gitu ya. Iya, aku mikirnya itu nanti hilang sendiri gitu loh. Nah iya sih sebagian besar orang begitu, tapi saya mau tanya lebih lanjut. Nah, tangki septiknya pernah disedot nggak? 2 tahun sekali atau 1 tahun ini sekali. termasuk warga yang cukup alhamdulillah bagus. Nah memang benar Mbak, karena Iya. banyak juga kalau aku tanya jawabannya nggak pernah disedot tangki septiknya. Oh. Karena yang bagus itu tangki septik yang nggak perlu disedot. Sebagian orang bilangnya. Oke, padahal sebenarnya tangki septik itu seharusnya disedot minimal 3 tahun sekali. oh gitu. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kan seringkali orang pikir tangki septik yang penting punya tangki septik, Iya. terus nanti dia kan merembes ya katanya kan gitu Iya, kan. Tangki iya, septik iya. rebesan pakai buis beton doang gitu Iya, ya. benar. Itu udah aman. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan paling di dalam tangki septik berapa sih? 1 meter kali 1 meter paling gitu kan. Iya. Nah, itu kan tiap hari ada air yang masuk. Iya, benar. Berapa lama dia di situ? Terus Mbak pakai sumur apa pakai Aku pakai air yang sumur ya, pakai jet pump. Nah, coba pikirin, jet pumpnya jaraknya berapa meter dari tangki septik ke Mbak? Paling cuma 2 meter. Nah loh. Jadi Kebayang nggak sih? Terus dia itu turun, ngaruh. airnya kan keluar ya. Jadi gini, sebelum disedot tuh Mbak kan tangki septik Mbak berarti kan bagus ya. Iya. Anggapan aku karena tiap 2 tahun Disedot. disedot. Nah, sekarang bayang nggak sih? Tangki septiknya itu kan yang disedot kan lumpurnya. Iya. Lumpur itu hasil dari olahan ya tadi air-air yang dari kakus gitu ya, dari buang air kecil, buang air besar Iya. diolah, dia menghasilkan lumpur. Nah, Iya. lumpur itu harus disedot tiap 3 tahun sekali gitu ya. Iya. Kalau Mbak tadi cukup Aku lebih di- rajin bahkan 2 tahun sekali. Bagus banget nih, ini salah satu warga teladan nih kalau saya bilang ya. Nah, tapi airnya kan langsung keluar sebenarnya tiap hari. Jadi dia tuh tangki septik itu didesain Mbak, maksimal dia di dalam situ airnya 2 hari. Nanti dia keluar, ada bidang resapannya, jadi dia harusnya meresap. Nah, diharapkan itu ada self purification, jadi terpurifikasi kembali, tidak untuk aman di lingkungan. Tapi ada jarak minimal loh Mbak, tangki septik ke sumur Harusnya berapa 10 meter? meter. Terus kalau rumahnya cuman berapa kali Justru, berapa gimana itu? nanti kita lebih panjang lagi. Memang jadi sebenarnya kalau ditanya, jadi kita nggak boleh pakai tangki septik nih gitu. Enggak, tangki septik itu boleh. Tapi ketika kita sudah lebih padat, jadi kalau kita bicara teknis nih, kalau bicara angka, kalau kepadatan penduduk kita udah di atas 150 jiwa per hektar di area terbangun gitu ya, Iya. di rumah di area perumahan gitu dihitung gitu ya. Itu tuh udah cocoknya pakai yang pakai perpipaan Mbak. Jadi semua air limbah di rumah Mbak dibawa pakai pipa sampai ke ada instalasi pengolahan air limbahnya. Nah, nanti mungkin kita panjangnya ke sana tapi nanti kali ya. Jadi intinya sekarang mungkin kita kembalikan lagi ke awal gitu. Kenapa sih kita ngolah air limbah? Gitu. Kalau sebenarnya mungkin kayak ketika kepadatan di kota itu belum penuh gitu ya, misalnya belum terlalu padat gitu, misalnya 100 tahun yang lalu gitu bahkan atau apa ya belum padat, kita belum terlalu butuh misalnya pengolahan air limbah yang teknologi tinggi gitu kan, gitu ya, karena kan belum padat dan juga sebenarnya kita kan sebenarnya mengolah air limbah itu kan untuk
menjaga kualitas lingkungan hidup. Iya, Nah, kembali lagi benar. biar rumah Mbak nyaman. Iya. Tadi kan tidak ada pencemaran gitu kan. Iya. Kita kan pengen tentu saja namanya permukiman ya. Iya. Sahabat PUPR pasti kan pengennya rumah saya nyaman, bersih, dan sehat. bener. Terus kita menggunakan air kan juga untuk mandi, untuk Betul. nyuci sayuran, buah-buahan, itu kan juga pasti butuh air yang bersih kan. Betul. Nah itu kita kan kalau misalnya mau mengolah lingkungan biar sehat itu ya itu tadi. Nah tapi kan sebenarnya kalau misalnya nih kita tadi udah lebih padat, berarti kan daya dukung lingkungannya kan makin kesini kan mungkin makin rendah karena Iya, makin banyak benar. pencemar yang masuk. Makanya Benar. kalau saya cuma sendiri Heeh. ya kan volume buang air kecil, buang air besar kan sedikit gitu. Iya, Tapi kalau iya. makin banyak orang yang di ruangan ini, makin banyak kan polutan yang Benar, masuk ke lingkungan. benar. Nah daya dukung lingkungannya mungkin sanggupnya cuma sampai selevel misalnya di level tertentu. Aha. Gitu. Nah mungkin tapi jumlah orang di situ udah lebih berapa kali lipatnya. Makanya makin lama teknologi pengolahan air limbah, air bersih kan makin tinggi ya, Iya. teknologinya makin macam-macam. Itu bukan hanya untuk ini karena sekarang itu ada keterbatasan lahan. Lalu Benar. juga tadi kemampuan lingkungan untuk self purification itu udah makin berkurang. Nah, berarti kalau kayak gitu berapa tinggi sih resikonya, Mbak? Ya, cukup tinggi Mbak yang saya bilang Ah. tadi karena kan every day tiap hari Ah. kita pasti pakai air, Iya. ya kan? Iya. Tiap hari kita pasti menghasilkan air limbah mau nggak mau kan? Karena air itu kita habis pakai kan jadi air kotor pastinya Iya. gitu kan. Atau ya kalau term resminya ya tadi air limbah gitu. Iya. Nah, yang kita ngomongin nih sekarang air limbah domestik ya Mbak ya, Iya. dari rumah aja gitu. Karena kalau air limbah industri kan sudah jelas ya diregulate ya bahwa setiap industri yang menghasilkan limbah itu dia punya tanggung jawab untuk mengolah limbahnya dan dia harus melaporkan dan nanti kan sebenarnya sudah ada mekanisme kontrol ya Iya. dari namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi dia Nah. udah punya mekanisme kontrol khusus. Nah, ini kita bicara yang domestik yang kita kerjain yang kita Yang padahal lakukan kita lakukan Jadi itu sehari-hari tiap hari gitu kan. Nah itu jadi makanya sebenarnya kalau ditanya punya tangki septic cukup apa enggak, yang pertama cek tadi udah pernah disedot belum lumpurnya, karena kalau belum disedot lumpurnya itu belum aman juga, bisa tetap mencemari lingkungan. Waktu itu kan pernah ada kejadian tuh Mbak yang sampai ada septic tank meledak kayak begitu. Nah. Itu akibatnya, termasuk akibatnya nggak sih? Sebenarnya gini, karena kan sebenarnya ini jadi termnya sedikit teknis gitu ya. Iya. Nah jadi kayak jadi air limbah itu kan dia punya materi-materi organik gitu ya. Nah sebenarnya dalam pengolahan air limbah domestik itu kita tuh tahu nggak siapa yang bantu kita ngolah air limbah? Itu kalau Siapa? zaman dulu suka pelajaran biologi ada yang namanya bakteri, Oh, iya. gitu, mikroorganisme. Nah kita tuh sebenarnya sangat dari tangki septik itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kok dia bisa ngolah ya? Iya, Orang itu bentuknya dia. cuman kotak Benar. atau bulat. Nah, itu karena- yang aku mau tanyain sih Nah, dari tadi. itu karena di dalamnya itu Ah. ada yang namanya mikroorganisme yang bantuin kita. Nah, tapi dalam pengolahannya itu dia menghasilkan gas, Mbak. Mm-mm. Gitu. Oh, jadi gas itu yang Jadi bikin dia meledak. makan, sebenarnya dia tuh makan tuh. Jadi kan kalau tentu saja kalau kita misalnya buang air besar atau buang air kecil, itu kan ada nutrisi-nutrisi loh sebenarnya. Ada nitrogen, Iya. gitu, ada fosfat, ada karbon, ada karbohidrat juga. Jadi sama kayak kita, mereka makan juga gitu. Nah, tapi ketika makan itu ada dihasilkan gas. Iya. Nah, gas tersebut memang harusnya tangki septik kita tuh harus dilengkapin sama ventilasi. Nah, ini juga nih, sahabat PUPR, kalau udah punya tangki septik coba dicek tangki septiknya juga tuh ada ventilasinya apa enggak. Oh gitu. Karena memang itu gas itu baiknya dialirkan. Sebenarnya dia nggak berbahaya kalau misalnya memang dia mengalir aja ke udara bebas yang kan dia kan sedikit ya sebenarnya. Tapi ketika kita tidak punya ventilasi yang benar gitu ya. Nah, itu jadinya tadi kan terkumpul nih. Pas dibuka kan mau Si disedot gasnya kan tuh, dibuka. Nah, sebenarnya kalau dibuka dan SOP penyedotannya itu dilakuin dengan baik dan benar. Jadi ketika kita sedot tinja, kan kita sebutnya namanya sedot tinja ya. Nah, itu juga harus pastikan kita itu sedot tinja providernya tuh yang punya kredibilitas gitu, yang benar tahu. Karena tadi bisa berbahaya. Karena itu harus sesuai dengan SOP-nya. Dia harus pakai alat pelindung diri yang benar. Oke. Juga tadi harus jauh dari kayak misalnya pemantik api, nggak boleh sambil ngerokok sambil nyedot tinja. Juga memang ketika buka tangki septik itu nggak bisa langsung sedot, harus ditunggu beberapa waktu untuk membiarkan gasnya keluar dulu. Itu yang harus hati-hati tuh Mbak sebenarnya. Iya, kadang-kadang kan kita nggak kepikiran kalau di Betul. dalam situ akan ada gas dan berbahaya kan gitu. Jadi kita pastikan cari provider yang memang Mas, kalau misalnya dia datang ke rumah Mbak kan kita kan orang zaman sekarang tuh harusnya lebih kritis gitu Iya, ya kalau iya, menurut aku bener. gitu ya. Ini kok nggak pakai pelindung diri sih Mas gitu. Karena kan sebenarnya melindung diri itu bukan cuma melindungi kita yang di rumah yang tadi takut ada meledak apa, juga melindungi diri dia Iya, kan. Itu yang bener. pertama. Terus yang kedua, perunanya apa coba? Dibawa kemana sih habis disedot? Itu dia. Dibawa kemana sebenarnya itu? Hati-hati, soalnya mungkin ada yang dibuangnya di tempat yang nggak Kali, seharusnya. Jadi kayak seharusnya gitu ya. iya, ada. Oh iya. Iya, aku pernah lihat gitu. Oh my god. Terus Nah, tapi sebenarnya seharusnya itu dibuang, sebenarnya bukan dibuang, dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja.
Oh. Jadi lumpur yang disedot itu ada untuk ngolahnya Mbak, tempatnya khusus. Nah, itu disediakannya sama siapa? Biasanya itu dikelolanya mostly ya di Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia aja ya. Mostly itu dikelolanya oleh pemerintah daerah. Dalam artian kalau misalnya Jakarta kan dia kan khusus ya, dia provinsi, pemerintah provinsi. Kalau misalnya di kota-kota lain, misalnya kayak di Solo misalnya, atau misalnya di Surabaya, atau misalnya di mana, banyak sampai ke kabupaten-kabupaten, terus banyak yang udah punya gitu ya, udah lebih dari 300 kabupaten, udah lebih dari hampir 300 atau lebih dari 300 nih kabupaten kota yang punya instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi pasti di kota-kota kecil itu pun juga sebenarnya udah ada, jadi bukan cuma di Jakarta. Bukan Mbak, udah hampir 300 kabupaten kota. Di Jakarta ada 2, di Duri Kosambi sama di Pulau Gebang, ada 2 di Jakarta. Nah itu si limbah air tinja dari si itu ya? tinja yang disedot itu, yang pakai truk tinja itu dibawa ke sana dan diolah untuk bisa memastikan itu memenuhi syarat untuk dibuang ke lingkungan aman. Harus ada izinnya juga gitu. Oh, jadi tuh itu enggak main dibuang aja, tapi diolah dulu. Kalau sudah memenuhi syarat baru boleh dibuang gitu. Biasanya kan cuman karena kalau mampet atau udah mau ada naga-naga meluap baru disedot gitu kan. Iya benar. Nah, sebenarnya jangan nunggu itu. Karena sebenarnya kebayang nggak sih, Mbak kayak misalnya punya gelas gitu ya, atau punya tempat. Nah, sebenarnya lumpurnya itu cuma boleh ngisi sepertiga dari gelas Mbak sebenarnya. Karena kan sisanya ada air yang masuk tiap hari. Iya, kalau dia udah penuh sama lumpurnya, airnya berarti baru masuk langsung keluar, nggak sempet keolah sama nggak sempet jadi makanan bakteri yang di air itu kan. Dan itu jadi konsumsi kita. Betul, gitu ya. jadinya air langsung keluar. Apalagi kalau tadi sumur Mbak cuma 2 meter. 2 meter. Oh iya. Terus makanya. apalagi orang yang udah pede, sumur saya jauh kok dari tangki septik saya. Bedanya 15 meter. Jauh. Dari tangki septik tetangga berapa jaraknya? Jangan-jangan cuma setengah meter dari tangki septik tetangga. Cuma ditutupin sama tembok ya. Betul. Nah, gitu. itu yang kita harus hati-hati gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya kita bisa apa sih sebenarnya? Kayaknya sebenarnya pencemaran tadi banyak Mbak, pencemaran itu. Memang kita bisa mencemar karena kan tiap hari kita menghasilkan. Iya benar. Dan seperti kata Mbak Cesa tadi, masuknya kemana sih? Iya. Ke selokan depan rumah. Selokan depan itu rumah, sebenarnya sebaik. Nah, tangki septik juga sebenarnya ada loh sahabat PUPR yang tangki septik bisa mengolah juga air-air dari dapur dan lain-lain. Itu sebenarnya udah ada standarnya dan tinggal dicari aja tuh di internet gitu ya, cari gitu ya apa SNI tangki septik tuh keluar, bisa dicari tuh sebenarnya. Jadi nanti kalau bangun rumah baru, cek. Kalau aku sih mungkin bakal lebih rese gitu kayak sekarang kalau nanya rumah gitu ya, jadi Mbak Cesa, ini air limbahnya dimasukin kemana? Iya benar-benar kan udah pinter ya. tapi ya Mbak Asri, jujur nih, maksudnya sebelum kita ngobrol, apalagi Mbak Asri kan suka banget ya sama air limbah, jadi kan pasti pengetahuan yang di-share-nya ini kan jauh banget gitu, maksudnya banyak banget gitu jadinya. Aku nggak tahu kalau ternyata harus ada ventilasi, terus harus sejauh 10 meter. Aku pikir ya 2-3 meter atau 5 meter tuh udah aman. Septic tank itu airnya itu kalau misalnya terlalu penuh gitu ya si lumpurnya, nanti airnya bisa keluar tanpa terolah dulu. Berarti kan kita konsumsi dan itu oh my god, kebayang gak sih? Mencemari sumur kita kan. Mencemari sumur dan gitu. Mungkin sumur tetangga. Tetangga diare, jangan gara-gara kita. Nah, atau enggak kebalikannya malah gara-gara tetangga kita diare. Jadi gitu. memang dan juga sebenarnya bukan masalah pencemaran lingkungan aja Mbak, tapi kesehatan. Nah, jadi kayak air limbah itu kita olah juga untuk menjaga kesehatan kita, karena tadi kalau misalnya air kita tercemar oleh air limbah domestik kita sendiri atau air limbah tetangga, karena kan sebenarnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit berbasis air sebenarnya. Kayak apa? Ya kayak tadi diare. Terus disentri, tipes. Itu bisa juga, Mbak. Tapi kan sebenarnya gini, coba jajan sembarangan mungkin juga, Mbak. Kayak sembarangan mungkin kita lihat piringnya dicuci pakai apa, airnya dimasak pakai apa. Jadi sebenarnya salah satu lah, bukan dibilang pasti tipes karena air ini, tapi salah satu penyebabnya bisa karena tadi. Tapi kan ada orang yang jajan sembarangan nggak pernah gitu, misalnya. Terus udah gitu makan normal, tapi kenapa kena tipes? Nah, mungkin salah satunya gara-gara airnya. Kan gosok gigi kan nggak selalu pakai air aqua kan orang gitu kan, air keran. Bisa kebayangkan ya, jangan dibayangin deh. Dibayangin lucu juga, aku jadi kepikiran nih jadinya. Oh gitu, jangan-jangan dari kemarin pakai air yang sudah tercemar gitu. Itu yang paling sederhana tuh untuk melindungi diri sendiri. Udah, jangan ngomong jauh-jauh ya, untuk melindungi lingkungan. Untuk melindungi diri kita sendiri sama tetangga aja perlu aware kan, air limbah kita tuh kemana tadi. Minimal tangki septik lah kalau orang itu. Nah, sebenarnya kita pengolahan air limbah domestik itu bisa tadi ya, kalau tangki septik itu namanya sistem setempat. Jadi kalau kita bicara term yang rada teknis gitu ya, itu adalah
namanya sistem onsite kalau bicara. Kalau Google kalau misalnya kita browsing gitu ya, itu apa namanya, pengolahan air limbah domestik sistem setempat atau onsite system kalau biasanya secara internasional disebut. Tapi ada juga yang sebenarnya skala lebih high tech kayak tadi. Karena apa? Udah dibutuhin nih daerah. Jadi nggak semua orang, nggak semua daerah juga butuh yang high tech, Mbak. Oh gitu. Iya, karena tadi daya dukung lingkungannya masih bisa. Oh, karena maksudnya masih banyak lahan begitu. Betul. Air serapannya. Contoh di beberapa tempat yang kepada penduduknya misalnya masih di bawah 25 jiwa per hektar kalau term teknisnya ya. Jaraknya masih jauh-jauh banget rumahnya. Iya, Pakai yang namanya cubluk juga masih boleh sebenarnya. Cubluk? Iya. Apa tuh? Cubluk itu yang itu loh, lubang tanah. Habis itu nanti dia ditutup dulu sampai berapa. Kalau misalnya dia udah penuh, jadi kalau kita kan tangki septic kan ada air masuk, ada air keluar. Iya, benar. Tapi nanti lumpurnya disedot gitu. Karena kan kita kan pakai buis beton atau misalnya kita pakai konkrit permanen yang kedap air ya. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak cuma pakai buis beton, bawahnya meresap, itu bukan tangki septic loh ya. Itu masih gengnya cubluk. Oh. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Belum nyampe ke level tangki septik itu. Itu masih cubluk karena itu tidak kedap. Iya, jadi namanya tangki septik. Kalau ditanya punya tangki septik nggak? Punya. Yang kayak gimana? Itu yang bawahnya ngerembes itu kan ada resapan. Aku pikir itu bukan gitu. tangki septik. Oh, itu bukan tangki septik. Bukan. Tangki septik itu kenapa sampai harus disedot? Karena dia kedap. Jadi keseluruhannya itu kedap. Nah kalau dia cuman bundar gitu, nah makanya cek tuh di rumah masing-masing. Nah baru namanya. Nah kalau yang dibuat sama Kemen PUPR tuh kayak apa? Kan tadi ngomongin canggih nggak canggih nih. Nah berarti kalau udah hubungannya dengan dibangun oleh Kementerian PUPR berarti harusnya canggih banget kan, Mbak? Iya. Nah, enggak juga, nggak selalu. Jadi mungkin aku dudukin dulu nih ya, positioning Kementerian PUPR dalam pengolahan sanitasi ini ya. Jadi sebenarnya ini jadi sedikit teknis ya, sahabat PUPR, tapi tapi kita harus tahu sebenarnya dasarnya. Kita punya undang-undang namanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pembagian tugas peran antar pemerintah pusat. Karena kita tuh Indonesia tuh berjenjang loh pemerintahannya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi kalau untuk air limbah domestik gitu ya, kalau tidak lintas kabupaten kota, itu menjadi peran utamanya. Kita bilang sekarang aktor utama ya, karena sebenarnya semua itu aktor ya. Kalau di Indonesia itu nggak bisa bicara cuman PU ngerjain sanitasi udah gitu selesai. Kayak tadi kan sebenarnya aktor utamanya pertama siapa? Kita ya, di rumah masing-masing, karena kita yang menghasilkan gitu dan menentukan mau dibawa kemana gitu. Begitu ada kabupaten kota, karena yang paling dekat. Kayak Mbak sekarang kalau mau misalnya ke pendudukan, KTP, atau kan itu kan di level kabupaten kota ya. Kalau Jakarta kan kita provinsi ya, karena khusus gitu. Nah untuk itu sebenarnya stakeholder utamanya, jadi ujung tombaknya itu di situ untuk pengelolaan sanitasi di kabupaten kota itu ya pemerintah kabupaten kota. Di bawah biasanya dinas PU memang, dinas PUPR memang di kota. Tapi namanya bisa beda-beda. Karena ada daerah yang namanya bukan dinas PUPR, misalnya ada dinas permukiman, dinas perumahan permukiman, tapi pokoknya yang punya tugas air limbah domestik pasti ada. Jadi di kabupaten kota pasti ada yang punya tugas. Nah, tugas utama itu dia nanti mengelolanya, memberikan servis saya tadi. Habis disedot, diolahnya di PLT. Pengelolanya biasanya adalah pemerintah kabupaten kota. Nah, PUPR gitu ya, sebenarnya tugas utamanya itu kita mendukung pembinaan, yaitu kita bantu bikin pedoman-pedoman NSPK kayak tadi ada bagaimana tadi kan tangki septic syaratnya gitu. Lalu bagaimana sih pedoman misalnya merencanakan dan lain-lain, itu pedomannya. Namun kita juga membantu dalam hal pembangunan infrastrukturnya, Mbak. Tapi nanti infrastrukturnya semua itu mostly dikelolanya oleh pemerintah daerah. Karena tadi ujung tombak terdekat, yang membantu terdekat, tugas utamanya dari mereka. PUPR itu mensupport, mendukung pembangunan infrastrukturnya. Tapi nggak cuma PUPR, kabupaten kota juga bangun. Nah, tadi kalau Mbak tanya, jadi kalau ditanya, oh dikira kan semua yang bangun PU gitu ya? Iya, aku nah, pikir gitu. Iya benar. Kalau untuk sanitasi itu sebenarnya semua bisa membangun. Nah, PUPR itu mostly, jadi sini PUPR membangun itu mendukung kabupaten kota dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mungkin memberikan konsultasi seperti itu. Membangunkan juga kayak tadi instansi pengolahan lumpur tinja itu kita juga PUPR juga bantu membangun. Jadi PUPR itu yang dibangun itu macam-macam, dari versi tangki septik kita juga bantu. Gitu. Tapi khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan, di mana desa itu pernah dengar stunting nggak? Iya pernah. Nah untuk yang level-level sederhana kayak itu tuh kita bantu juga khusus untuk daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Itu ada namanya sanitasi perdesaan. Nah itu ada standar-standarnya nggak tuh Mbak? Maksudnya standar untuk membangun si tempat penimbangan itu? Justru itu tugas di pusat, utamanya lu membuat tadi norma, standar, pedoman. Gitu. Nah itu yang pertama. Lalu kalau kita bicara lagi yang infrastruktur yang gede-gede gitu ya. Yang pertama tadi kita support Pemda untuk bangun
instalasi pengolahan lumpur tinja tadi yang aku bilang. Heeh. Jadi yang dari tangki septik sahabat PUPR itu disedot, dibawa kemana? Nah itu kita banyak support juga kabupaten kota. Oh, gitu. Maka sekarang udah cukup banyak ya. Tapi ada juga kabupaten kota yang membangun sendiri. Nah PUPR bangun tuh IPLT, tapi setelah itu diserahkan dan dikelolanya oleh rekan-rekan di kabupaten kota. Nah, kalau bicara tadi Mbak, yang untuk daerah yang udah lebih padat ya, di atas 150 jiwa per hektar, ingat nggak? Nah, iya. Yang udah nggak bisa pakai tangki septic dan nggak bisa dilayani oleh IPLT. Nah, PUPR dan juga sebenarnya Pemda juga ya. Sebenarnya jadi ini kita bicara keseluruhan air limbah domestik, itu kita bantu namanya bikin instalasi pengolahan air limbah domestik. IPALD. Ya, IPALD biasanya kalau IPALD. disingkat. Itu kan hobi ya nyingkat-nyingkat ya, semua disingkat. Ini namanya IPALD. Oke. Nah, tapi sebenarnya IPALD-nya nggak cukup doang. IPALD-nya kan tempat ngolahnya. Iya. Lalu ada juga jaringan perpipaan yang nyalurin. Jadi Sama ada pipanya ini sambungan dari rumah? Dari rumah. Jadi gini Mbak, ada perpipaan dari dapur Mbak. Iya. Dari sink, dari floor drain, Iya. dari wastafel, dari kakus juga, bukan dari itu lantai tempat kita cuci baju kan suka ada kan Iya. ada cuci baju. Iya. Semua itu dikoneksi sama pipa. Dibawa nanti ke pipa di depan rumah kita biasanya ada namanya hose inlet. Jadi ada kayak bak kontrolnya. Iya. Dari situ nanti nyambung semua ketemu jadi satu di bak kontrol, dibawa ke jaringan perpipaan yang sampai ke kota gitu misalnya, dibawa ke instansi pengolahan air limbahnya. Dan itu kalau gitu nggak usah perlu disedot lagi Mbak Enggak. berarti? Oh jadi Dan itu udah otomatis. langsung semua air limbahnya masuk dari kakus dari mana. Nah makanya memang sebenarnya ke depan itu disarankan untuk kita punya memang pengembangan ya, diharapkan itu sebagian besar bisa ke sewerage kayak di Jakarta. Iya. Udah nggak, Jakarta tuh sebenarnya tadi saya bilang angkanya cukup besar, 90% sudah punya akses sanitasi, tapi masih dalam bentuk tangki septik. Sementara di daerah-daerah tertentu mungkin nanti sudah harus dikembangkan menjadi pakai tadi namanya kalau nama biasanya bekennya internasional sewerage system. Oke. Nah IPLD ini berarti udah ada di mana aja Mbak yang udah? Nah tapi IPLD juga ada skalanya dulu Mbak. Oh gitu. Jadi ada yang cuma skala permukiman. Jadi dari 50 jadi di atas 10 keluarga gitu ya, levelnya. Jadi program PUPR juga ada namanya sanitasi berbasis masyarakat. Dibangunnya oleh masyarakat loh, walaupun uangnya anggarannya dari APBN PUPR. Oh. Tapi kita itu memberdayakan masyarakat. Masyarakatnya itu yang dari merencanakan mau pakai apa, siapa yang mau dilayani, membangun, mengelola, iuran semua dari masyarakat. Oh, tapi dengan maksudnya tetap PUPR juga kasih konsultasi dananya seperti dari itu kan? PUPR, dananya dari PUPR, pendampingannya dari PUPR, tapi kita memberdayakan masyarakat. Nah itu rata-rata biasanya skalanya tuh sekitar sampai 100 keluarga lah, 50 sampai 100 keluarga. Berarti Satu RW IPAL. atau kelurahan? Lebih kecil lagi, di level di level RT RW gitu ya. RW ya, Nah itu dia IPAL-nya nggak terlalu besar, paling 10 kali 10. Nah tapi ada juga yang lebih tinggi, ada yang misalnya levelnya 1000 keluarga. Nah itu biasanya kalau udah di atas 200 itu nggak dikelola masyarakat, dikelolanya oleh Pemda tadi yang saya bilang, yang dinas PU tadi itu atau dinas apa itu tadi. Itu biasanya sampai yang 1000-an. Tapi ada juga yang mega project tuh Mbak, yang skala kota kita sebutnya. Yang tadi Mbak tanya kan di mana aja kota-kota. Nah, itu yang udah skala kota udah banyak. Di Indonesia itu ada 13 kota loh yang udah punya. Jangan-jangan salah satunya adalah kota-kotanya sahabat PUPR nih. Itu di mana aja tuh 13 kota? Banyak sih gitu ya. Ini aku kasih kota-kota utama yang cukup besar ya. Yang cukup besar itu Bandung. Oh, Bandung. Cukup besar tuh cakupannya. Sampai sekitar 90.000 sambungan. Kita kan nyebutnya sambungan rumah gitu ya, karena kan ini sambung rumah. Terus di Solo, Solo ada 3 IPAL-nya yang besar-besar. Kita bicara IPAL yang gede ya. Kalau yang kecil-kecil mah banyak, seluruh Indonesia udah bikin tuh tadi yang aku bilang IPAL cuman 100 keluarga itu udah banyak, udah tersebar di berbagai sampai ratusan kabupaten kota udah punya. Kalau yang tadi itu 13 itu tadi Solo, Bandung. Mungkin ada yang tinggal di Bali. Bali juga ada. Dia kapasitasnya cukup besar, 50.000 meter kubik per hari. Oh iya. Iya. Di Bali itu. Iya. Berarti paling besar di Bali? Enggak. Sementara ini paling besar itu masih di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Nah, terus kalau misalnya IPAL sudah ada IPAL itu menjamin nggak berarti airnya yang dipakai berarti bebas dari limbah atau pencemaran limbah? Tentu saja kalau misalnya kita udah semuanya udah masuk ke perpipaan yang dibawa tadi dari depan rumah ada gabungan manajemennya itu. Nah, itu harus dibawa ke IPAL, udah semuanya itu berarti berarti nggak diserap oleh tanah yang di dekat rumah kita kan? Tanah. Oh, lalu kalau tinggal di Sumatera atau di Kalimantan ada juga loh. Di Medan udah ada. Oh iya. Di Balikpapan dan Banjarmasin juga udah ada. Oh gitu. Itu salah duanya gitu.
Baik, baik. Nah, kalau misalnya sahabat PUPR mau tahu lagi itu di mana, boleh di searching aja langsung kali ya Mbak, itu bisa pasti gitu. ada ya. Nah, tapi juga sekarang PUPR lagi bangun lagi nih tambahan kota-kota. Jadi nanti jangan komplain ya. Tentu saja kalau kita lagi bikin bangunan jaringan perpipa itu kan pasti bongkar jalan ya. Iya. Jadi kalau macet-macet dikit, tapi kan ke depannya yang penting air limbah kita diolah Oh loh. iya benar, kadang-kadang tuh suka, ini ngapain sih perbaikan pipa tuh, pipa buat apa, ternyata pipa itu. Suka lihat nggak kalau di Jakarta tuh di Senayan City dekat-dekat Iya, Senayan itu kan suka iya. ada PDPAL. Nah itu teman di Pemda DKI, Heeh. ada perusahaan daerahnya yang ngurus air limbah domestik. Mereka tuh mengembangkan jaringan. Jadi kayak tadi saya bilang kita bantu misalnya bangun IPAL-nya. Di Jakarta udah ada sih, tapi baru di zona 1. Zona 0 namanya, zona 0. Nanti ada 15 zona Mbak kalau DKI Jakarta. Oh begitu. Nah, yang dibantu PUPR saat ini sedang disiapkan adalah zona 1 dan zona 6. Kalau zona 1 nanti IPAL di Pluit Mbak, samping Waduk Pluit. Heeh. Yang zona 6 nanti di Duri Kosambi. Oh gitu. Itu memang harus dekat sama air, misalnya kayak laut, kayak gitu-gitu perlu nggak? Jadi memang kalau mau punya IPAL itu ya harus ada badan air yang bisa nerima keluarannya. Kalau enggak kan gimana ya? Udah diolah mau dibuang kemana? Heeh. Tapi yang dibuang dari IPAL itu pasti udah aman tuh ya Mbak ya? Harus. Kalau Oh, nggak aman nanti mereka akan dapat ini dong, sanksi dari, kan kita kan sebenarnya pemantauan itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau di Iya. daerah ini kan karena nanti kan pengelolaannya di kabupaten kota ya. Nanti Iya. ada dinas yang melakukan pemantauan secara berkala. Oh gitu. Jangankan yang skala gede gitu, yang skala kecil, yang di level tadi 100 kakak itu ya, itu juga dipantau Mbak, untuk memastikan bahwa pengolahan air limbah yang kita lakukan itu sesuai dengan perencanaan kita ya, dan efluennya yang keluar dari IPAL-nya itu memenuhi baku mutu. Terus juga mungkin aku sedikit cerita, teman-teman juga nih mungkin yang sekarang lagi ngalamin nih, lagi ada pembangunan jaringan di Kota Palembang, Kota Jambi, sama Kota Pekanbaru dan Makassar. Mungkin ketemu ya di jalan gitu ya, ada lagi pemasangan pipa air limbah domestik gitu. Nah itu juga kegiatan dari PUPR. Oke. Bekerja Jadi, sama dengan pemerintah kabupaten kota juga. nah, gitu. jangan sebel kalau misalnya, aduh nih apa sih, bangun-bangun apa sih nih pipa. Sebentar kok, paling cuma Sebentar ya. setahun 2 tahun maksimal ya, 3-4 tahun lah ya. Tapi abis itu nanti kita bisa merasakan manfaatnya. Jangka panjang pastinya ya. Tapi kan? jangan lupa Mbak, kalau udah nanti rumah Mbak misalnya kelewatin jaringan pipa terus Mbak jadi nyambung kan, nggak perlu. Itu di depan rumah kan nanti ada yang saya bilang tadi namanya bak kontrol. Iya. Itu harus selalu dibersihkan juga. Nah. Lemak-lemaknya kan nyangkut di sana tuh dari dapur. Aku juga tadi mau tanya, kalau misalnya itu kan dari seluruh masyarakat tuh, berarti itu pipa masuk kan limbah-limbahnya. Apa nggak perlu tuh pipanya dibersihin sama kita? Berarti nggak perlu kan? Tugas utama teman-teman nih disambung dengan jaringan perpipaan tadi itu adalah ada bak kontrol, pasti biasanya di depan rumah ya. Nah itu harus rajin dibersihin Mbak. Nah dan juga Dibersihinnya pakai apa sih Mbak? Maksudnya? ya biasa kayak kita bersihin saluran gitu, kayak kalau kita lagi kerja bakti depan rumah. Dan juga jangan lupa, jangan pernah buang minyak ke wastafel dapur. Itu pasti kebiasaan nih, pasti banyak yang kebiasaan. Itu nggak boleh banget Mbak. Itu mengganggu pengolahan banget. Oh gitu, karena jadi lemak gitu ya, ngendap ya Betul. mereka. Pernah nggak misalnya kita makan di suatu tempat restoran atau apa, di kita keluar dari restoran tuh suka tiba-tiba ada bau menyengat tuh, yang kayak bau nggak enak. Itu tuh dari lemak. Percayalah sama aku gitu ya, bahwa bau dari lemak itu kalau didiemin lama dibandingin sama bau dari BAB didiemin lama, itu yang satu makin bau. Kalau BAB makin lama karena dia terdekomposisi, dia lama-lama baunya hilang. Tapi kalau lemak yang dari minyak mengering, yang jadi ngegerenjel-gerenjel gitu, nah itu tuh makin lama makin bau. Nah itu mengganggu pengolahan di IPAL. Jadi kalau mau membantu nih pemerintah dalam mengelola air limbahnya, tolong jangan buang. Banyak loh yang buang sampah. Kita tuh sebenarnya problemnya ya di beberapa kabupaten kota juga kita lihat di lapangan. Itu di stasiun pompa kan, kadang-kadang kan kita kan kalau air limbah domestik itu kan berdasarkan gravitasi. Nanti satu titik itu akan dipompa ke instansi pengolahan air limbahnya. Nah itu sering kali yang merepotkan itu dalam tadi kalau gitu gimana sih bersihin? Itu dari sampah Mbak, berbagai sampah tiap hari ya, berkilo-kilo sampah itu ada di stasiun pompa Mbak. Oh gitu. Jadi sahabat PUPR tolong ya, sampah jangan dibuang itu ke wastafel, kemana gitu ya. Itu Mbak. Jadi kita membantu pemerintah bisa dari situ Mbak. Jadi kan kita udah tenang nih, nggak perlu sedot tinja lagi ya, udah kipas-kipas nih kan. Iya benar. Tapi bukan kipas-kipas, yang penting kita harus tadi jangan sampai masukin sampah atau tadi lemak-lemak si itu ke jaringan gitu itu sangat membantu Mbak, teman-teman Pemda, karena itu bisa mereka kerepotan di sana. Lalu buang minyak kemana dong Mbak? Kalau saya sih ya, minyak itu habis dipakai saya masukin ke jerigen-jerigen gitu Mbak. Nanti kalau udah rada banyak, sekarang banyak loh yang mau menerima minyak jelantah. Iya Bahkan dibeli Mbak.
Jadi uang ya. diambil ke rumah. Iya, kalau aku sih udah ada yang nerima aja syukur ya. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kalau misalnya browsing deh di Jakarta, kalau kita ngomong di Jakarta ya, di daerah juga udah mulai banyak. Itu yang menerima minyak jelantah, bahkan dibayar. Jadi kalau dipikir gitu, mungkin effort dikit ya, abis panas kan sebenarnya bisa dimasukin ya. Kalau minyak sisa dikit itu ya wajar lah. Ya wajar lah ya. Tapi kalau yang sampai goreng empempe gitu, itu kan banyak banget ya, harus kerendam. Habis goreng ayam, nah itu goreng kalau bisa ikan asin gitu ya. tidak gitu. Kalau cuma numis kan udah lah. Iya. Itu kalau bisa tolong gitu ya, dimasukin ke tempat terus coba dicari yang akan menerima. Karena itu sangat membantu dalam tadi operasional dan pemeliharaan untuk instalasi yang tentu saja kita udah pakai uang negara loh ya. Untuk bangun IPAL-nya tadi, bangun jaringan dan itu nggak murah gitu ya. Nah, bisa membantu nih sahabat PUPR dengan tadi. Jangan buang sampah ke dalam situ, jangan buang yang nggak perlu juga, hati-hati dalam menggunakan, jangan berlebih dalam menggunakan pembersih. Kadang-kadang kita kan lebay ya. Iya. Pakai apa namanya? Nggak boleh nyebut merek soalnya. Pakai pembersih yang keras-keras gitu kan, yang biar kinclong banyak banget. Padahal katanya cuma perlu misalnya 1 tutup botol. Itu kan kita kan tadi mengolah limbah dibantu sama siapa? Mikroorganisme ya. Nah, itu yang bikin mati ya mikroorganismenya. Goodbye gitu kata dia. Oke, jadi pesan sponsornya itu tuh. Kalau misalnya pakai tangki septik, cek disedot berkala enggak, sama jangan lupa disedotnya kemana, dibawa kemana. Iya benar. Pas nelpon, Pak nanti saya mau disedot sama Bapak, tapi saya pengen tahu Pak, apakah dibawa ke IPLT? Jadi harus di make sure bisa tanya kan gitu. Oke. Nah ini tapi kalau misalnya kemarin juga kan Pak Menteri Basuki ngomongin IPALD ya, Pak Menteri Basuki kan juga bilang katanya ini termasuk infrastruktur kerakyatan. Itu sebenarnya apa sih Mbak? Apakah karena rakyatnya juga yang mengelola, lalu untuk rakyat juga? Kan infrastruktur rakyat itu kan berarti kan infrastruktur yang berpihak pada rakyat gitu ya. Dalam artian kayak tadi bahwa infrastruktur limbah domestik itu kan untuk kesehatan tadi ya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan juga menjaga kualitas lingkungan. Berarti itu kan berpihak kepada tadi langsung kan dengan yang tadi kalau tadi kan berarti Mbak lebih bersih kan lingkungannya. Airnya juga terjaga tadi kan, tidak tercemar kan dengan adanya IPALD tadi. Tadi kan Mbak, oh berarti air tanah saya nggak tercemar. Mbak makin seneng tadi kan ya karena Mbak pakai tanah. Itu kan yang pertama itu dari segi peningkatan kualitas hidup aja langsung terasa kan. Nah yang kedua juga kita juga punya program-program tadi berbasis masyarakat padat karya. Jadi yang mengerjakan masyarakat sendiri. Yang dan tadi diharapkan itu dengan pola padat karya untuk yang hal yang pekerjaan-pekerjaan sederhana tadi ya, sanitasi berbasis masyarakat, sanitasi pedesaan tadi, yang di daerah stunting tadi. Jadi diharapkan selain berpihak kepada tadi ya penyehatan lingkungan permukiman kita, juga kita bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya dengan mengerjakan tadi kegiatan dengan padat karya. Harapannya seperti itu memang. Nah, terus kira-kira nanti bakalan ada apa lagi Mbak? Rencana-rencana Kemen PUPR ini untuk mengelola limbah. Mungkin ada kedepannya nih punya visi apa gitu? Ya, kalau misalnya ini ya sebenarnya yang sampean tadi ujung tombaknya itu adalah di Pemda ya, di pemerintah kabupaten kota. Nah, harapan PUPR adalah kita bisa bersama-sama, kita bisa mensupport tadi ya kabupaten kota dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan air limbah domestik, karena nanti ke depannya walaupun misalnya kita PUPR jor-joran nih, kita bangun gitu kan ya, misalnya dana untuk pembangunan fisiknya. Tapi dalam pengelolaannya kan nanti kan ada harus nganggarin listriknya, nganggarin biaya bahan kimianya kalau butuh bahan kimia untuk pengelola, nganggarin untuk bayar orang yang kerjanya kan. Nah, itu kan harus Pemda. Makanya kita sama Pemda itu harus bersinergi. Jadi kolaborasi bukan hanya PU dan Pemda, tetapi juga kita kan banyak di Indonesia ini lembaga-lembaga ya non pemerintah yang sebenarnya sangat tertarik dalam hal pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Kita harusnya bersinergi. Karena kalau cuman pakai uangnya PUPR doang, gitu ya, sama uangnya Pemda doang kan terbatas ya. Karena kan urusan Pemda, urusan kita semua bukan cuma air limbah doang ya, banyak banget gitu, bukan PUPR doang gitu, bahwa secara kita lihat negara maupun kabupaten kota. Nah, harapannya kita bisa pintar, Mbak, melihat peluang gitu ya untuk berkolaborasi dengan siapapun untuk bisa tadi baik pendanaan maupun nanti pembangunan maupun pengelolaannya. Itu juga harapan kita. Nah, kalau PUPR sih tentu saja selalu mendukung dengan tadi penyediaan infrastruktur yang handal, juga berkualitas dan juga bermanfaat langsung bagi masyarakat. Nah, ini kita coba sekalian Mbak dikasih saran-saran nih untuk masyarakat juga. Jadi jangan mengandalkan infrastruktur aja yang sudah dibangun, tapi untuk di sehari-seharinya itu masyarakat harus gimana sih biar bisa ngejaga sanitasi atau drainase atau ya tadi pengelolaan limbah tersebut. Yang pertama tadi kenali dulu di rumah masing-masing air limbahnya dibawa kemana ya setelah dari kita hasilkan tadi, itu yang pertama. Iya, pertama. Tadi kalau memang di
tidak menggunakan, kalau misalnya menggunakan tadi misalnya tangki septik, pastikan tangki septiknya sesuai standar dan juga disedot secara berkala melalui provider yang berkredibilitas tinggi dan dibawa ke instansi pengolahan lumpur tinja. Itu dulu lah sebagai kita di pribadi di rumah yang bisa kita kontrol ya, Mbak. Iya, benar. Gitu. Yang kedua, pastikan jika menggunakan tadi jaringan perpipaan yang dibawa ke IPALD, pertama bayar iurannya, Mbak. Jangan lupa ya. Jangan gitu, iuran air ledeng aja kadang suka males ya. Iya. Nah, bayar iurannya, bantu, dan juga pastikan tidak memasukkan hal-hal yang berbahaya atau misalnya sampah, minyak tadi. Itu untuk membantu juga kita menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun dan dioperasikan. Iya, benar. Mungkin itu sih, Mbak, di rumah masing-masing tadi. Bahwa kita pastikan air limbah yang dihasilkan itu ada pengolahannya. Kalau punya tangki septic juga ingat, jangan dekat-dekat sumur. Itu untuk kesehatan kita semua. Betul, soalnya ya, jadi ya, kebersihan, saling kesehatan. bantu itu penting karena stakeholder air limbah domestik ini pemangku kepentingannya bukan cuman PUPR nih kementerian, tetapi keseluruhan tadi berlapis, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, yang utamanya itu yaitu kita semua, Mbak, kita penghasilnya. Bener, kita kan yang ngehasilin masalahnya. Sebisa mungkin kita tahu, minimal kita kalau misalnya nggak bisa ngolah sendiri, minimal kita tahu diolahnya pakai apa dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada standarnya di mana-mana, bahkan di website PUPR itu sudah ada norma-norma standar itu di pedoman itu terpampang, Mbak, di website PUPR, Mbak, semua pedoman-pedoman itu. Kalau gitu makanya langsung aja di follow. Kalau misalnya nggak tahu nih websitenya apa, langsung di follow Instagramnya di @kemenpupr, juga di Twitter Kemenpu, juga ada YouTube-nya. Nih kita kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan pasti mendapat pencerahan ya kan. Jadi ini masih banyak episode-episode lainnya juga di Kemenpupr, juga di TikTok-nya juga ada @kemenpupr dan Facebook-nya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kayak begitu. Dan terima kasih Mbak Asri. Iya, terima kasih juga Cesa. Udah ngobrol-ngobrol. Sumpah ini aku rasa sampai rumah Cesa langsung cek nih. Iya benar, aku langsung ngecek. Aku langsung nyuruh sekeluarga itu tolong dibantu telepon dulu ke Pak RT-nya, tanya selama ini kita buang air limbahnya kemana. Kayak gitu aku langsung pengen ngecek deh, beneran. Ya, jadi mari kita sama-sama ya, karena kita yang menghasilkan, juga udah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa ya minimal kalau nggak bisa ngolah sendiri, sudah pasti itu kita memberikan kepada yang bisa mengolahnya. Iya, benar. Terima kasih banyak ya Mbak Asri dan sahabat PUPR ya. Kalau gitu kita ketemu lagi nggak? Mungkin nanti ya kita ketemu lagi yuk. Jadi pengen lagi ngobrol lagi. Kita ngobrolin air limbah lagi. Kita mau ikut yuk ke pengolahan lumpur tinja. Aku mau dong. Tapi bau nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Tapi kata orang sih ya, itu aku bias. Karena aku udah sering nyium baunya, menurut aku enggak kok, nggak bau. Lebih bauan ke tempat pemrosesan air sampah, akhir sampah. Air sampah. Oh iya, pemrosesan air sampah lebih bau menurut aku, tapi kata orang itu aku bias karena udah kebiasaan. Oke deh, kalau gitu aku mau ikut Mbak Asri ngopi aja deh. Ikut ngopi di tempat tinja. Atau di IPA kan lebih biasa ya, bukan tinja. Tapi itu juga bisa kok. IPA kita tuh banyak ini loh, hijau-hijau gitu. Karena kan ada buffer zone-nya. Angin semilir. Iya kan, bau-baunya itu jadi bias, bener. Karena kok ada beneran. pohonnya. Kapan-kapan yuk sahabat PUPR kita ke IPA atau IPLT. Yang penting hijau-hijau kan. Ada menjadi pikirannya. By the way, kita harus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Dan obrolan kita benar-benar obrolannya sangat penting banget dan berguna dan berharga banget untuk kehidupan kita sehari-hari ya di rumah ya. Soalnya ini mengenai limbah domestik. Kalau gitu Cempaka pohon undur suara. Terima kasih Mbak Asri. Sama-sama, semoga kita bertemu lagi. Kalau gitu Cempaka Rosendi harus pamit. Bye-bye. Assalamualaikum. Bersama PUPR sigap membangun